Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 dapat memaparkan video tentang eh, manajemen pemasaran strategik. Yang pertama yaitu ada riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan suatu kegiatan penelitian yang bersifat sistematis serta memiliki tujuan dalam hal pengidentifikasian masalah, memiliki rencana di setiap tahapan kerjanya, serta memiliki metodologi yang jelas dan direncanakan dengan baik, serta menggunakan metodologi atau metode ilmiah. Kemudian ada pun tujuan riset pasar yang pertama yaitu menganalisis pasar. Riset analisis pemasaran ini dapat membantu mempertimbangkan potensi pasar untuk produk, jasa, atau usaha yang baru. Dan analisis pasar ini dapat memberikan informasi mengenai calon pelanggan, pasar potensial, lokasi usaha, serta pesaing. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu menganalisis tanggapan pasar terhadap suatu produk atau jasa. Analisis ini dimaksudkan untuk memperhitungkan potensi produk atau jasa yang ada di pasar. Yang ketiga, tujuannya untuk menganalisis efektivitas iklan. Eh, iklan atau promosi ini dapat membantu untuk menyeleksi media periklanan yang paling efektif. Jadi, kegiatan riset ini dapat membantu menyeleksi media periklanan yang paling efektif untuk pemasaran. Kemudian yang keempat yaitu ada menyusun strategi. Penyusunan strategi ini dapat untuk melacak pertumbuhan atau kemerosotan pasar-pasar yang sudah ada dan membantu menemukan produk atau jasa apa yang akan dipasarkan dalam pasar tersebut. Kemudian ada pun jenis-jenis riset pasar terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada riset primer yang merupakan riset yang dijalankan dengan cara menampung informasi atau data yang asalnya dari penjualan terkini dan efektif yang sedang dilakukan sekarang. Kemudian yang kedua ada riset sekunder. Riset sekunder ini merupakan riset yang fungsinya menganalisis data yang telah diterbitkan. Kemudian ada 3 metode dalam pelaksanaan riset pasar. Yang pertama ada metode kuesioner. Metodenya dengan memberikan daftar pertanyaan mengenai data yang diperlukan untuk jenis usaha yang dipilih. Yang kedua ada riset grup yang dijalankan dengan cara membentuk kelompok atau grup kelompok orang atau grup dari populasi utama pasar potensial. Tugas ini dilakukan untuk menyampaikan seluruh data yang diinginkan dan merasakan produk atau jasa yang disajikan serta memberikan opini mengenai kekurangan produk atau jasa. Yang ketiga ada metode survei yang dijalankan dengan memberikan pertanyaan yang sederhana. Kalau metode kuesioner memberikan beberapa pertanyaan, kalau yang survei ini memberikan pertanyaan yang sederhana tentang produk atau jasa yang hendak diteliti. Dan pada intinya atau pada umumnya metode ini sifatnya acak dan biasanya dilakukan dengan sukarela sehingga diusahakan pertanyaan yang diajukan tidak dapat mengganggu orang lain. Baiklah, yang selanjutnya yaitu marketing intelijen. Apakah itu marketing intelijen? Marketing intelijen adalah informasi perkembangan lingkungan pemasaran yang membantu manajer menyiapkan dan menyesuaikan rencana pemasaran. Nah, selain itu, marketing intelijen ini adalah suatu informasi yang dapat dilakukan dengan pengumpulan data dan analisis pasar yang sesuai dengan keadaan pasar saat ini. Nah, menurut Kotler atau Keller adalah serangkaian prosedur dan sumber daya yang digunakan para manajer untuk memperoleh informasi sehari-hari mengenai perkembangan yang berkaitan dengan lingkungan pemasaran. Nah, marketing intelijen ini merupakan bagian dari sistem informasi marketing. Informasi yang diperoleh dalam marketing intelijen akan diolah dalam sistem informasi marketing. Nah, pekerjaan yang marketing intelijen ini merupakan pekerjaan yang tidak melanggar hukum
atau pekerjaan yang tidak mencuri data dari perusahaan lain atau mencuri data-data ilegal untuk mendapatkan informasi. Tetapi, marketing intelijen adalah pengumpulan data agar dapat mengetahui keadaan pasar saat ini sehingga dapat mengembangkan apa-apa saja yang harus diperbaiki untuk memperbaiki suatu market penjualan. Nah, selanjutnya, selain itu, proses intelijen pemasaran itu ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, penganalisisan data. Dan yang keempat adalah penyebaran data atau informasi. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan di sini adalah untuk menentukan informasi-informasi apa saja yang akan didapat. Kedua, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini adalah informasi itu dapat dilakukan dengan cara observasi atau dengan cara wawancara kepada target market, pelanggan pesaing atau supplier. Selanjutnya yaitu analisis informasi. Melakukan analisis informasi yang keempat adalah penyebaran informasi kepada departemen yang terkait. Selanjutnya, tujuan intelijensi pemasaran ini adalah yang pertama yaitu mengetahui keadaan atau tren pasar pada saat ini. Sehingga dengan adanya intelijen pemasaran, sehingga kita dapat mengetahui apa saja sih yang sedang tren pada pasar saat ini, apa saja yang sedang disukai oleh pelanggan atau konsumen. Selain itu yaitu mengetahui pesaing. Selanjutnya, membantu membuat keputusan dalam pengembangan produk dan menentukan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya, membuat inovasi baru dalam bisnis. Yang terakhir, menentukan harga yang sesuai. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu marketing value. Marketing value merupakan sebuah paradigma pemasaran yang banyak diterapkan oleh perusahaan, baik perusahaan manufacturing maupun perusahaan jasa untuk memenangkan persaingan merebut pasar konsumen. Marketing value yang dibangun oleh perusahaan melalui merek, pelayanan, dan proses. Kegiatan ini menitikberatkan pada sejauh mana implementasi marketing value oleh suatu perusahaan distributor pada konsumennya dan bagaimana pula pengaruhnya terhadap kepuasan konsumennya. Marketing value merupakan paradigma baru pemasaran yang mencakup 3 hal besar. Yang pertama adalah value exploration, dengan maksud untuk memahami shareholder value dalam bentuk dividen dan harga saham. Kemudian customer value berupa atribut dan kinerja produk serta layanan. Dan stakeholder value, terutama karyawan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan nilai. Yang kedua adalah value creation, dengan maksud untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui functional value dan emotional value. Yang ketiga adalah value delivery, dengan maksud untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan. Dari sisi perusahaan, hasilnya tercermin pada laba dan rasio keuangan, kemampuan mendatangkan modal, posisi di pasar, pangsa pasar, serta potensi pertumbuhan. Di masa mendatang, di tengah kemajuan teknologi yang spektakuler, sisi persaingan akan bergeser pada kualitas pelayanan. Meskipun kualitas produk tetap harus dipertahankan, produk dan layanan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, tidak ada suatu produk yang dapat dijual tanpa layanan dan sebaliknya. Kualitas layanan merupakan salah satu komponen nilai tambah pemasaran untuk lebih meningkatkan kepuasan pelanggan. Digital marketing sering dianggap kebanyakan orang sebagai promosi atau iklan. Tetapi sebenarnya digital marketing merupakan konsep kompleks yang digunakan untuk membuat rencana tindak komprehensif untuk menciptakan kesadaran tentang bisnis, meningkatkan basis pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mempromosikan produk serta meningkatkan pembangunan brand. Digital marketing tersebut dilakukan secara efektif, cermat, kreatif, dan cerdas supaya pertumbuhan bisnis bisa optimal.
Tujuan dari digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat yang sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan sering kompetitif membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Contoh pemasaran yang termasuk dalam kategori digital marketing. Yang pertama, iklan di sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Televisi, radio, billboard, elektronik, SEO, dan mobil market. Dan dalam digital marketing ini memiliki kelebihan dalam memperolehnya, seperti penyebaran yang cepat, kemudahan evaluasi, dan jangkauannya yang luas. Yang selanjutnya adalah komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran memiliki dua unsur pokok. Yang pertama adalah komunikasi proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antara individu atau antar organisasi dengan individu. Yang kedua adalah pemasaran sekumpulan kegiatan di mana perusahaan atau organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai atau pertukaran tentang informasi, produk, jasa, dan ide antara mereka dengan pelanggannya. Yang poin selanjutnya adalah daya saing pemasaran. Daya saing merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha atau ekonomi agar tetap eksis dalam menjalankan kegiatannya. Daya saing terutama bila dilihat dari segi produk tertentu saja wajib dimiliki oleh UMKM karena daya saing tersebut mampu membawa UMKM tetap bertahan dalam ketatnya persaingan di dunia usaha. Contoh kasus penerapan daya saing pemasaran pada perusahaan. Contoh yang kami berikan adalah dari PT Coca-Cola. PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan yang memproduksi minuman ringan. Produk yang dihasilkan oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia bermacam-macam, mulai dari kategori CSD, Carbonate Soft Drink, minuman bersoda, kategori tea, kategori jus, kategori milk, dan kategori isotonik. Dengan strategi dan perencanaan yang matang, Coca-Cola terus berupaya untuk memperbesar usahanya. Di setiap kota dan kabupaten bersaing ketat dengan usaha lainnya. Dengan penuh keyakinan, Coca-Cola mampu berkompetisi karena Coca-Cola mempunyai ciri keunggulan, yaitu produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia yaitu penerapan strategi-strategi yang berguna untuk meningkatkan volume penjualan, mulai dari strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi distribusi yang dibantu dengan segmentasi yang tepat, targeting yang sesuai, dan positioning yang pas. Manajemen pemasaran Coca-Cola memiliki beberapa program untuk mendukung penjualan dan pemasaran produk-produknya. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Yang pertama adalah program promosi. Mereka mempunyai program promosi yang beragam, yang tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran, tetapi juga meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk. Yang kedua adalah layanan konsumen. Di Coca-Cola, Customer Service System atau CSS, sistem pelayanan pelanggan, didesain untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen secara terus-menerus terhadap produk-produk Coca-Cola dengan menyediakan pelayanan yang optimal kepada seluruh pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Yang ketiga adalah area marketing kontraktor. Terbatasnya sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengembangan daerah tertentu sekaligus komitmen untuk menciptakan peluang kerja yang luas di sektor informal mendorong Coca-Cola untuk secara serius dan berkesinambungan mengembangkan jaringan distribusi tak langsung berbasis usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia. Sistem distribusi ini mengandalkan dua kelompok
usaha kecil dan menengah yang terbagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama adalah area marketing kontraktor dan street vending. Dan yang terakhir adalah layanan produk pendingin. Riset membuktikan 90% konsumen Coca-Cola lebih menyukai membeli produk dalam keadaan dingin. Hal ini menunjukkan bahwa peranan cold drink equipment sangat penting dan meningkatkan pertumbuhan penjualan dan mendorong tingkat keuntungan para pelanggan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.